Pada pembahasan kali ini, Mimin ingin mereview sedikit tentang komik dari God of High School yang terbaru. Entah ini bisa disebut review atau spoiler, soalnya chapter yang ingin Mimin bahas adalah chapter 487. Soalnya chapter yang rilis resmi di webtoon baru sampai pada chapter 486. Dan Mimin ingin memberitahu bahwa pada pembahasan kali ini, Mimin tidak akan memberikan bocoran gambar dari komiknya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Seperti yang kita tahu, cerita God of High School yang sekarang ini sudah memasuki cerita di mana Mu Bong Pak atau Mu Jin Pak sudah menyerap kekuatan dari Tathagata walaupun belum sepenuhnya. Dan kondisi dunia yang sekarang ini sudah memasuki kehancuran atau bisa disebut apokalips, di mana seluruh makhluk hidup baik manusia ataupun dewa sudah dibasmi secara menyeluruh oleh Mu Jin Pak bersama dengan muridnya. Dan dewa yang berhasil selamat sampai sekarang ini hanya ada Morrijin dan Satan. Walaupun Satan setelah diserang oleh Mu Jin Pak masih belum diketahui keberadaannya. Dan pada chapter 486 kemarin, Morrijin yang sudah kembali ke bumi tiba-tiba diserang oleh salah satu murid dari Tathagata yaitu Ryong. Walaupun pertemuan Ryong dengan Morrijin tidak disengaja, awal dari tujuan Ryong datang ke tempat Morrijin berada adalah untuk melakukan pembersihan seluruh manusia yang berada di tempat tersebut. Namun tak disangka, Morrijin yang berada di sana menyaksikan pembersihan manusia secara massal. Setelah melihat itu, Morrijin yang marah menyerang seluruh pasukan Ryong dengan secepatnya. Dan dari situlah awal pertemuan Ryong dengan Morrijin. Dan di sini juga Morrijin mengungkapkan sesuatu fakta menarik tentang Ryong. Ternyata Ryong yang merupakan salah satu murid dari Tathagata merupakan kuda dari Tang Sanzang yang marah karena Tang Sanzang dibunuh oleh Morrijin waktu itu. Padahal waktu itu Morrijin hanya mematuhi perintah dari Tang Sanzang untuk memakan tubuhnya dengan tujuan agar Morrijin dapat melawan Tathagata. Setelah fakta tersebut diungkapkan, pertarungan pun terjadi. Walaupun pertarungan didominasi oleh Mori, tetapi tiba-tiba datang murid lain dari Tathagata untuk membantu Ryong melawan Morrijin. Di mana kedatangan musuh baru ini merubah alur pertarungan dan hampir mengakibatkan Morrijin terbunuh. Pasalnya saat pertarungan itu terjadi, Mori menggunakan sedikit kekuatannya yang mengakibatkan Mu Jin Pak mengetahui keberadaannya. Namun tak disangka ketika Morrijin hampir dibunuh dengan kunai milik Mu Jin Pak, tiba-tiba datang Dian dan Xu Jin Li dengan kekuatan penetralnya untuk membantu Mori kabur. Pada awal panel chapter 487, Mu Jin Pak yang mengetahui lokasi Mori langsung melancarkan serangan dengan kekuatan jarak jauhnya dan untungnya masih bisa ditahan oleh kekuatan Xu Jin Li. Namun tak disangka bahwa yang menjadi incaran dari serangan tersebut bukanlah Morrijin atau Xu Jin Li, melainkan para naga. Tentunya akibat serangan tersebut, para naga tidak kuat untuk terbang dan jatuh ke dalam laut. Dan sebelum jatuh ke dalam laut, Bamto yang merupakan murid Tathagata tiba-tiba muncul di samping Dian dan ingin menyerangnya. Tapi hal itu dapat digagalkan oleh Pak Gilpyo dengan kekuatan miliknya. Dan setelah jatuh ke dalam laut, tak disangka bahwa di dalam laut tersebut terdapat sebuah bunker raksasa yang berada di kedalaman 40 km di dalam tanah. Bunker tersebut merupakan buatan dari John F. bersaudara. Mereka membuat bunker ini dengan alasan sebagai tempat bertahan melawan Mu Jin Pak yang waktu itu masih sebagai presiden dunia. Jika kalian lupa John F. itu siapa, dia merupakan dua bersaudara yang salah satunya adalah orang yang memiliki ukuran tubuh kecil dan berbadan besar. Dia merupakan orang yang mengendalikan media di dunia. Setelah Morrijin masuk ke dalam bunker tersebut, dia melihat banyak sekali penduduk yang mengungsi dan sudah berputus asa. By the way, bunker ini dapat menampung kurang lebih 10 juta jiwa. Dan setelah itu, Xu Jin Li mengajak Mori datang ke suatu tempat di mana di sana merupakan tempat pelatihan militer yang sekarang. Di sana Mori melihat pasukan militer yang sedang berlatih teknik taekwondo, di mana teknik taekwondo ini sudah dimodifikasi dengan menggabungkan 3 aliran, yaitu dari taekwondo ITF, Samsu, dan pembaruan. Dan setelah diperlihatkan pasukan yang berlatih, tiba-tiba Pak Gilpyo datang menemui Morrijin dan memeluknya. Setelah itu Pak Gilpyo langsung melakukan pidato tentang kedatangan Morrijin dan keberadaan cawan suci serta persentase kemenangan. Tentunya mendengar hal tersebut seluruh pasukan langsung bersemangat. Alasan kenapa Pak Gilpyo menggunakan cawan suci karena kemampuan dari cawan suci tersebut dapat menyegel kekuatan dari dewa, dan tidak hanya itu juga.
Pak Ilpeo juga beranggapan kalau dirinya dapat mengembalikan kekuatan Morijin yang tersegel di cawan tersebut. Namun setelah dia selesai berpidato, dia langsung mengatakan hal sebenarnya hanya kepada Morijin, bahwa kekuatan militer yang sekarang masih belum mampu untuk melawan Mujin Park, dan dia tidak yakin kalau dirinya mampu mengembalikan kekuatan dari Morijin. Setelah mendengar hal tersebut dari Pak Ilpeo, dia langsung memberikan sedikit harapan kalau ada cara untuk mengalahkan Mujin Park, yaitu dengan mencari sebuah kekuatan baru dan dengan senjata di kerajaan naga. Dan di akhir panel diperlihatkan bahwa Dewi Han yang ternyata masih hidup dan terdampar di suatu tempat. Dan di sana diperlihatkan sosok karakter baru yang mengaku bahwa dirinya adalah istri dari Dewi Han, serta mengatakan bahwa mereka sudah mempunyai anak. Nah, bagaimana menurut kalian tentang chapter 487 kali ini? Banyak sekali misteri baru bermunculan, baik kekuatan baru dan senjata yang dimaksud Morijin, dan sosok karakter baru yang muncul di panel terakhir. Sekian dulu pembahasan dari kami. Jika kalian ingin pembahasan seperti ini lagi, silahkan klik tombol like dan share ke grup God of High School Indonesia. Dan jika kalian tidak menyukai video ini, silahkan klik tombol dislike, serta jika kalian punya saran atau kritik silahkan tuliskan di kolom komentar.